Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan coba membahas tentang perbedaan pupuk growmor ya sobat. Nah, tujuan dari video ini supaya sobat tidak salah beli ya sobat ya, karena dari masing-masing pupuk growmor ini berbeda fungsinya ya sobat. Nah, di sini ada pupuk growmor 32 10 10, 20 20 20, 10 55 10 dan 6 30 30. Nah, jadi keempat pupuk growmor ini adalah pupuk yang banyak beredar di pasaran ya sobat ya. Ada juga pupuk growmor dengan kandungan NPK yang lainnya, tapi yang akan kami bahas adalah keempat jenis pupuk growmor ini ya sobat. Jadi maksud dari angka 32 10 10 dan yang lainnya ini adalah kandungan dari NPK-nya ya sobat ya. Jadi di sini 32 10 10 itu maksudnya adalah kandungan NPK-nya. Jadi N-nya itu sebanyak 32%, P-nya 10% dan K-nya 10%. Begitu juga dengan yang lainnya sobat ya. Nah, jadi pupuk growmor ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara utama yaitu NPK. Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya sobat fungsi dari pupuk NPK ini. Yang pertama yaitu nitrogen, fungsinya yaitu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Merangsang pertumbuhan vegetatif, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fosfor, fungsinya yaitu membantu produksi dan transportasi gula, lemak dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian fungsi kalium yaitu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar dan lebih mengkilat, meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Nah, jadi itu dia fungsi dari NPK sobat ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi jika ada yang lebih tinggi kandungannya, berarti yang itu yang lebih dipacu pertumbuhannya. Jadi misalnya nitrogennya lebih tinggi, jadi fungsi dari nitrogen itu yang sudah dijelaskan tadi itu yang lebih dipacu ya sobat. Sedangkan jika kandungan fosfornya yang lebih tinggi, berarti fungsi dari fosfor itu yang lebih dipacu. Begitu juga dengan kalium ya sobat ya, jika kaliumnya yang lebih tinggi kandungannya, berarti fungsi dari unsur hara kalium itu yang lebih dipacu. Nah, jadi untuk pupuk growmor dengan kandungan NPK 32 10 10 ini lebih cocok untuk fase vegetatif ya sobat atau fase pertumbuhan. Karena di sini nitrogennya juga lumayan tinggi dibandingkan dengan unsur hara yang lainnya. Ada juga orang menyebutnya untuk pupuk growmor 32 10 10 ini adalah pupuk growmor daun, karena fungsinya itu lebih ke pertumbuhan daun ya sobat. Kemudian untuk growmor yang 20 20 20 ini banyak orang juga yang menyebutnya ini adalah growmor seimbang ya sobat, karena unsur hara NPK-nya seimbang yaitu 20 20 20. Dan untuk pupuk growmor ini juga cocok untuk fase pertumbuhan ya sobat ya, atau fase vegetatif juga cocok. Kemudian untuk pupuk growmor 10 5 5 10 ini, atau banyak juga yang menyebutnya pupuk growmor bunga ya sobat ya, karena fungsinya itu untuk pembungaan atau perangsang pembungaan. Jadi untuk pupuk growmor 10 5 5 10 ini lebih cocok digunakan untuk fase generatif, atau bisa juga digunakan untuk fase pembibitan ya sobat, karena unsur hara P atau fosfat juga bagus untuk pertumbuhan akar ya sobat ya. Selanjutnya adalah pupuk growmor 6 30 30. Nah, di sini unsur hara yang lebih tinggi itu adalah P dan K-nya ya sobat ya. Jadi ini juga cocok untuk fase generatif atau fase pembuahan, terutama pada saat pembentukan buah, supaya buahnya itu lebih berisi dan juga tidak mudah rontok. Nah, selain mengandung unsur hara NPK, pupuk growmor ini juga mengandung unsur hara lainnya sobat ya. Untuk lebih jelasnya bisa sobat lihat di sini perbandingannya. Nah, ini dia sobat ya, untuk lebih detail komposisi dari masing-masing pupuk growmor ini. Ada unsur hara tambahannya juga yaitu unsur hara mikro atau bisa disebut juga trace element atau TE. Nah, mungkin bisa sobat pause dulu untuk membaca lebih detailnya lagi. Untuk cara penggunaannya itu sama saja sobat ya dari keempat jenis pupuk growmor ini, yaitu dilarutkan 1-2 gram per liter air, kemudian disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daunnya, atau bisa juga disiramkan ke media tanamnya ya sobat. Untuk pemberiannya itu bisa dilakukan pada pagi atau sore hari dengan interval 5-10 hari sekali. Nah, untuk tanaman yang dianjurkan bisa sobat lihat di sini ada tanaman padi, palawija, tembakau, sayuran, tanaman perkebunan, urseri, tanaman hias, dan yang lainnya. Nah, jadi semuanya itu sama ya sobat ya untuk dosis dan juga cara penggunaannya, dan juga untuk tanaman yang dianjurkannya.
Nah, jadi untuk tanaman itu banyak yang nanya bisa nggak buat tanaman ini, buat tanaman ini, buat tanaman ini. Sebenarnya bisa-bisa aja sobat ya. Yang penting itu waktu pemberiannya sobat ya. Jadi fase generatif pakai pupuk yang mana, vegetatif pakai pupuk yang mana. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk vegetatif bisa menggunakan yang 32-10-10 atau yang 20-20-20. Sedangkan untuk generatif, untuk perangsangan bunga itu bisa menggunakan yang 10-5-5-10. Kemudian jika sudah berbuah bisa menggunakan yang 6-30-30. Kemudian selain ada kemasan botol juga ada kemasan yang saset ya sobat ya, seperti ini. Nah, jadi untuk growmor daun atau yang 32-10-10 itu kemasannya seperti ini. Untuk yang baru seperti ini kemasannya sobat ya, kemasan barunya 32-10-10. Kemudian untuk growmor yang 10-5-5-10 itu seperti ini kemasannya. Dia warnanya merah seperti ini ya sobat ya. Sedangkan untuk yang daun atau 32-10-10 itu warnanya hijau. Growmor daun hijau, growmor bunga itu merah. Kemudian growmor buah itu warna kemasannya ini oranye seperti ini. Untuk growmor yang 20-20 itu nggak ada yang kemasan saset ya sobat ya. Setahu saya belum pernah mendapati growmor yang seimbang itu atau yang 20-20-20 itu kemasan sasetnya. Jadi hanya ada kemasan botol. Dan untuk kemasan saset hanya ada growmor 32-10-10, 10-5-5-10, dan 6-30-30. Nah, sekarang kita coba lihat isi dari masing-masing pupuk growmor ini ya sobat ya. Ini yang 32-10-10. Kemudian yang 20-20-20. Selanjutnya yang 10-5-5-10. Kemudian yang 6-30-30. Nah, jadi pupuk growmor itu berbentuk kristal seperti ini sobat ya, berwarna biru seperti ini. Dan ada yang warna birunya itu lebih cerah atau lebih gelap. Kadang juga ada yang warnanya lebih muda atau lebih pudar. Jadi nggak bisa jadikan patokan ya sobat ya. Jika warna biru agak tua seperti ini, itu yang 10-5-5-10 atau yang 20-20-20. Kadang pemberian warnanya itu juga beda ya sobat ya. Tapi yang jelas warnanya itu warna biru seperti ini, jadi sulit juga untuk membedakan yang mana yang 10-5-5-10, 32-10-10 dan yang lainnya. Apalagi jika kemasannya itu sudah hilang atau sobek ya sobat ya. Nah, jadi mungkin ada masukan sedikit untuk pupuk growmor ya sobat ya, bisa diberikan perbedaan warna. Misalnya yang 32-10-10 itu warna hijau, yang 20-20 itu warna biru, kemudian yang 10-5-5-10 warna merah, dan 6-30-30 itu warna kuning. Nah, mungkin bisa jadi masukan untuk pupuk growmor nanti ke depannya supaya bisa dirubah warnanya supaya tidak sama seperti ini ya sobat ya, karena agak bingung juga yang seperti ini, apalagi jika sobat membeli kemasan repacking akan sangat sulit membedakannya. Nah, bagi sobat yang ingin membeli pupuk growmor mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat ya sobat, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya. Atau sobat juga bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini, nanti akan kami coba lampirkan linknya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika sobat ada yang ingin menambahkan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.